Cek cek cek, terpental saya. Oke, ini muncul ya share screen-nya ya. Muncul Pak. Muncul Mas. Siap, oke. Oke. Jadi asal-usul saya ingin menceritakan dulu dari awal bagaimana kemudian arsitektur informasi itu bisa muncul dan bisa menjadi apa istilahnya ya, disiplin ilmu yang canggih seperti sekarang. Jadi awal mulanya arsitektur informasi itu dicetuskan oleh seorang arsitek yang bernama Richard Saul Wurman. Dia seorang arsitek pada umumnya yang kerap kali mengerjakan pekerjaan mendesain gitu, membuat ruangan, bangunan, gedung, dan lain sebagainya. Sampai kemudian di tahun 70-an, dia mendapatkan suatu ide, terpikirkan bahwa ternyata kerja-kerja arsitek ini ada kaitannya dengan pengorganisasian benda-benda, atau ketika dalam konteksnya dia itu pengorganisasian furnitur mungkin ya, seperti itu. Dan dia di sana pada saat itu melihat permasalahan dalam persoalan pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian informasi itu memiliki kemiripan dengan seorang kerja arsitek ketika sedang melakukan tugas dari kliennya begitu misalnya. Nah, itu pada saat itu Wurman belum secara definitif mengatakan bahwa ini merupakan ada unsur ilmu informasi, karena pada saat itu juga ilmu informasi memang sudah ada, karena ilmu informasi itu di Amerika sudah mulai berkembang dari tahun 60-an. Tapi saya agak ragu kalau misalnya Wurman memahami bahwa itu adalah bagian daripada kerja-kerja ilmu informasi. Dia hanya menduga bahwa kerja-kerja yang dilakukan seorang arsitek itu bisa dilakukan secara ada lintas disiplin tertentu begitu, karena mungkin sebelumnya dia tidak pernah mempelajari bahwa seorang arsitek itu butuh punya keterampilan tentang pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian. Dan oleh karena itu, dan karena dipengaruhi oleh teknologi juga, Wurman belum melakukan pengembangan ide tersebut. Jadi dia baru sekedar kepikiran aja, baru dia tercetus suatu ide, ada satu lintas disiplin tertentu yang sepertinya punya kaitan erat dengan dunia arsitek, tapi karena keterbatasan teknologi, kemudian ide tersebut tidak dia teruskan atau terbengkalai begitu saja. Lalu kemudian sampai di sekitar tahun 90 teknologi, mana penggunaan komputer, internet, dan adanya website itu mulai bermunculan. Komputer dengan tipe-tipe awalnya begitu ya, yang masih dalam layar kotak begitu, dan CPU-nya juga masih sangat besar dan penggunaannya terbatas di kalangan sipil, mungkin hanya banyaknya di kalangan militer saja. Tapi kemudian setidaknya kalangan-kalangan tertentu begitu ya, terutama di 95, mulai dari 95 96, penggunaan komputer sudah makin menyebar lagi, tidak seperti di tahun 90 awal yang hanya di militer, tidak hanya dunia militer, yang kemudian mendorong juga pertumbuhan atau perkembangan website. Nah, disinilah kemudian lalu Wurman terpikirkan dengan ide atau gagasannya di awal tahun 70-an tadi, di mana dia melihat ada kesamaan dan coba dia tuangkan ke dalam bentuk tulisan agar kemudian lebih definitif, lebih terstruktur si disiplin ilmu ini, dan kemudian yang menulis buku dengan judul Information Architect di tahun 97.
Nah, disinilah kemudian bisa dikatakan batu pertama, milestone pertama dari disiplin ilmu arsitektur informasi dicanangkan. Kalau sebelumnya tahun 70-an itu baru terpikir idenya, disinilah kemudian ketika dituangkan ke dalam sebuah tulisan, sebuah buku, dia mulai berubah menjadi sebuah disiplin ilmu. Karena di dalamnya kemudian Wurman memberikan banyak penjelasan mengenai disiplin ilmu tersebut, termasuk definisi definisi inti dari arsitektur informasi. Wurman sendiri menjelaskan definisi dari arsitektur informasi itu dibagi 3 setidaknya, yaitu pertama adalah sebuah pengorganisasian pola atau organized patterns, yang dimana individu yang mengorganisasi pola-pola yang melekat di dalam data, kemudian berusaha menjadikan hal yang kompleks menjadi lebih jelas. Di sini ada kata kunci yang kompleks, membuat yang kompleks menjadi jelas. Data yang tadinya bersifat inherent tersebar gitu ya, kompleks, tidak atau penciptaan struktur atau peta, creates the structure. Jadi di sini adalah yang dimaksud dengan arsitektur informasi ini adalah orang, individu yang kemudian bisa menciptakan struktur atau peta informasi yang memungkinkan orang lain menemukan jalannya sendiri menuju pengetahuan. Jadi coba kita garis bawahi di sebelah sini, sebelumnya ada data, ada persoalan tentang data, lalu kemudian di ujungnya setelah seseorang menerima informasi, dia mendapatkan pengetahuan. Jadi arsitektur informasi itu hendaknya atau bertindak seperti jembatan atau berdiri di tengah-tengah antara data dan pengetahuan. Jadi dia membuat data yang tadinya kabur, tadinya terlalu scratchy, terlalu acak, diubah dan diatur sedemikian rupa agar kemudian orang bisa mencerna dan memahami itu dan sebagai menjadi pengetahuan. Nah, ini ada kaitannya, ada relasinya dengan diagram DKW. Kalau teman-teman pernah belajar ya tentang ilmu informasi sebelumnya. Diagram data, di mana runtutannya ada data, informasi, knowledge, dan wisdom. Jadi ini apa yang Wurman paparkan juga pada dasarnya juga mengadopsi dari prinsip ilmu informasi, di mana perkembangan informasi itu dimulai dari data dan pada akhirnya nanti berujung menjadi wisdom atau kebijakan. Definisi yang terakhir ini berkaitan dengan dari segi pola relasi kerja ya, karena di tahun-tahun tersebut, tahun 90-an menjelang 2000, itu kan memasuki abad baru ya, atau milenium baru. Jadi pada tahun-tahun tersebut tuh ada semacam euforia yang orang-orang merasa, oh kita akan memasuki milenium baru nih. Akan ada sesuatu hal baru apa nanti ketika abad baru ini datang. Dan juga bersamaan juga dengan perkembangan teknologi pada saat itu, sehingga segala macam imajinasi, harapan itu muncul sampai dengan pendekatan atau arsitektur informasi ini juga diharapkan sebagai sesuatu atau something yang baru nanti ketika memasuki abad ke-21. Dan Nurman sendiri mendefinisikannya sebagai profesi abad ke-21, atau profesi baru yang kemudian muncul untuk menjawab kebutuhan zaman. Karena belum pernah ada presiden sebelumnya profesi yang semacam ini yang kemudian menyusun, mengelola apa yang tadinya dalam bentuk data
tersebar begitu, lalu kemudian dijadikan satu sehingga bisa dicerna dan diakses oleh orang. Dan kemudian arsitektur informasi ini juga berfokus pada kejelasan, pemahaman manusia, dan juga ilmu tentang pengorganisasian informasi. Sehingga lengkap di sana aspek-aspek kenapa kemudian arsitektur informasi ini menjadi semacam terobosan baru dalam pilihan orang untuk mendalami baik itu ilmu maupun pekerjaan. Kemudian di tahun yang relatif sama, setelah Wurman menuliskan bukunya, menerbitkan bukunya, ada orang lain kemudian juga yang mengembangkan konsep dan teori dari arsitektur informasi ini. Jadi bayangkan tadinya yang tidak dituangkan atau tidak dituliskan hanya ada di pikirannya si Wurman saja dari tahun 70-an. Ketika Wurman membuat buku di tahun 97, nggak lama kemudian langsung ada akademisi lain, Rosenfeld dan Morfield, yang kemudian juga mengembangkan konsep dan teori dari arsitektur informasi dari si Wurman tadi. Dan di tahun 98 mereka menerbitkan buku ini, Information Architecture judulnya. Tapi yang saya tampilkan di sini ini adalah edisi keempat, terbitan tahun 2015 ya. Nah, di buku atau karya yang Rosenfeld dan Morfield bikin, mereka itu sudah lebih mengaktualisasikan arsitektur informasi, mengkontekstualisasikan arsitektur informasi ke dalam perkembangan teknologi yang ada pada saat itu, terutama di buku ini ya, apalagi yang di buku ini udah lebih relevan lagi dengan teknologi zaman sekarang. Di awal buku ini terbit di edisi pertama yang di tahun 98, Rosenfeld dan Morfield itu memberikan sentuhan pengembangannya itu dengan lebih mengaktualisasikan, lebih mengkontekstualisasikan konsep arsitektur informasi ini ke dalam dunia digital, karena mereka tahu pada tahun-tahun tersebut bahwa dunia kedepannya akan sangat bergantung dengan dunia digital. Nah, bagi Rosenfeld dan Morfield sendiri, mereka menjabarkan setidaknya 4 definisi inti dari arsitektur informasi. Yang pertama ialah desain struktural lingkungan informasi. Ini merupakan sebuah prinsip ya, di mana arsitektur informasi ini layaknya suatu lingkungan, ekosistem bagi informasi yang hidup di dalamnya. Informasinya tentu saja informasi yang relevan, yang dibutuhkan untuk penciptaan suatu produk informasi. Dan di dalamnya terdapat perancangan struktur yang kohesif, menyatu untuk lingkungan informasi yang digunakan bersama, dan memastikan konsistensi serta kemudahan navigasi. Jadi tidak hanya sekedar menjadi ekosistem, arsitektur informasi juga berbicara keluar, tidak hanya contain informasi, komponen-komponen informasi, tapi dia juga memastikan agar navigasinya itu bisa dijalankan atau dihasilkan dengan lebih mudah. Lalu kemudian definisi yang kedua adalah sintesis atau penyatuan sistem digital dan fisik. Di sini ada penggabungan dua dunia ya, bisa dibilang dua dunia gitu kurang lebih, di mana inti dari penyatuan ini adalah adanya sistem pengorganisasian, pelabelan, pencarian, navigasi dalam ekosistem digital dan fisik. Jadi disatukan semuanya ke dalam satu medium. Lalu kemudian definisi yang ketiga adalah seni dan ilmu dalam pembentukan produk. Jangan lupa bahwa utamanya arsitektur informasi ini adalah untuk menampilkan sebuah produk ya, agar kemudian produknya ini menjadi representasi dari unit bisnis, lembaga, atau organisasi tempat kita bernaung nanti.
Dan penggabungan antara seni dan ilmu ini dalam membentuk produk itu bisa berdasarkan pengalaman informasi seseorang yang kemudian digunakan untuk mendukung kegunaan, ketercarian, dan pemahaman pengguna. Pada akhirnya nanti outputnya tetap untuk pengguna, bagaimana itu bisa memenuhi kebutuhan pencarian, pemahaman, dan lain sebagainya dari pengguna yang menjadi sasaran. Lalu yang keempat adalah arsitektur informasi merupakan disiplin dan komunitas yang berkembang. Di sini bisa teman-teman lihat, ketika Wurman tadi tidak menuliskan ide dia statis, mati, terbengkalai. Tapi kemudian ketika Wurman menulis, dia menjadi berkembang. Langsung ada orang-orang yang menyambut, ikut mengembangkan, baik secara ide, mendetailkan, menambahkan kekurangan ini, itu. Dan disitulah arsitektur informasi itu bertumbuh dan berkembang. Karena dia bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu yang senantiasa berkembang bersama komunitas praktiknya. Lalu kemudian ia juga berfokus pada penerapan prinsip desain dan arsitektur di lanskap digital modern. Jadi tidak hanya bergantung pada yang di dalam, yang aktif dan menghidupi di dalamnya, pun juga kemudian ikut mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip desain tersebut. Sementara yang menjadi tujuan arsitektur informasi ini ada 4 juga, kurang lebih. Yang pertama itu adanya arsitektur informasi itu bertujuan untuk membuat pengguna itu mendapatkan akses informasi yang mudah dan memastikan pengguna itu dapat menggunakan dan menemukan informasi yang mereka butuhkan secara cepat dan efisien. Karena prinsip awalnya ini adalah untuk sebagai alat bantu bagi orang untuk kemudian memenuhi kebutuhan informasinya. Jadi prinsip yang mesti dipegang nanti adalah bagaimana kita merancang perencanaan informasi nantinya agar kemudian bisa ditemukan secara cepat dan efisien. Gitu. Lalu tujuan yang kedua ialah penyusunan komponen informasi. Komponen-komponen informasi ini yang tadinya masih dalam bentuk data inherent tadi ya, disusun sedemikian rupa agar kemudian terstruktur, agar kemudian lebih mudah untuk ditemukan, dan kemudian perlu diatur konten-kontennya itu secara dialogis. Jadi tidak asal, maksudnya itu tidak asal. Ada pakem tertentu, ada standar tertentu yang diterapkan agar kemudian apa yang ditampilkan itu mudah dipahami dan dinavigasi oleh si pengguna. Jadi nanti ketika teman-teman menyusun sebuah arsitektur informasi, harus dipikirkan mata-mata. Nah, disinilah peran ilmu ya. Disinilah peran ilmu di mana teman-teman harus memikirkan produk informasi teman-teman apa. Lalu kemudian apa yang mau kita tampilkan, hal urgent apa yang mau ditampilkan. Disitulah peran logika dan peran dari hal-hal logis lainnya yang bermain. Lalu tujuan yang ketiga adalah mendukung pengambilan keputusan. Banyak kita melihat ada satu produk informasi begitu, entah itu peta atau itu di website atau itu di aplikasi, dia tidak dibuat dengan perencanaan yang baik, tampilannya itu terlalu tumpang tindih, warnanya juga sangat mencolok, tidak enak dilihat, itu akan membuat kita kesulitan untuk kemudian kita mau melakukan apa. Tadinya kita mau melakukan apa karena tampilannya kurang, nggak bagus, nggak oke, kita jadi nggak bisa tahu nih kita mau ngapain sih sebenarnya dengan produk ini, dengan produk informasi ini begitu. Dan itu akan sangat tidak baik tentunya bagi
institusi yang kita pegang ya. Sehingga kemudian menyajikan informasi yang relevan dan terstruktur itu penting untuk membantu pengguna membuat keputusan yang tepat. Lalu yang terakhir adalah tujuannya peningkatan pengalaman pengguna. Jadi ketika produk informasi dibuat secara baik dan benar, itu niscaya akan menciptakan lingkungan informasi yang intuitif dan menyenangkan. Jadi pengalaman orang akan senang. Kalau tadi tampilannya jelek, orang akan kesulitan, dan tentu pengalaman orang dalam berinteraksi dengan produk kita akan lebih kecewa ya, lebih buruk jadinya. Dan pada ujungnya nanti akan meningkatkan kepuasan begitu. Ini adalah konsep kunci dari arsitektur informasi. Jadi kalau Wurman itu menjelaskan definisi besarnya, lalu kemudian orang-orang setelahnya itu memberikan breakdown, melihat bahwa arsitektur informasi ini punya beberapa hal inti nih, atau konsep kunci nih yang kemudian bisa dibedah, dibahas masing-masing. Mana kalau bagi Rosenfeld dan Morville ini ada 4 konsep kunci dari arsitektur informasi. Pertama itu adalah persoalan informasi, di mana fokus pada informasi itu ada pada teks atau ada pada formatnya, yang tidak hanya terpaku pada satu bentuk saja. Jadi dia bisa bermacam-macam bentuknya, bisa itu teks, gambar, diagram, alur, sketsa, denah, video, foto, dan lain sebagainya. Dan tentunya di dalam informasi tersebut ada metadatanya juga untuk mendeskripsikan konten-konten yang ada di tampilan tersebut. Lalu kemudian yang kedua adalah strukturisasi, pengelolaan, dan pelabelan. Ini adalah, menurut bagi saya, ini adalah bagian inti, core dari konsep arsitektur informasi, di mana ketiga aktivitas ini memainkan peranan paling penting dalam suatu arsitektur informasi. Ketika proses menentukan struktur, dia akan punya perannya sendiri. Dia akan berpengaruh terhadap bagaimana pengelolaan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Di bagian ini, di konsep yang ini, dia tuh dapat menentukan tingkat detail dalam mengelompokkan secara bermakna. Ingat ya, secara bermakna. Pengelompokannya itu secara bermakna, dengan benar-benar dan serius ditentukannya, dan memberikan nama yang jelas pada kategori-kategori yang kita tentukan, sehingga tidak menimbulkan ambigu bagi user atau pengguna. Lalu selanjutnya kan dan mengatur. Itu bisa bisnis atau lembaga organisasi, lalu kemudian juga dengan efisiensi pengelolaan konten. Jadi bisa berimbang. Misalnya mana hal yang paling urgent untuk ditampilkan. Nah, itulah di situ konsep kunci memainkan peranan penting. Kita tentukan, kita temukan, lalu kita atur mana yang lebih urgent, yang paling urgent terlebih dahulu kita munculkan. Lalu selanjutnya adalah seni dan ilmu. Ini adalah penggabungan dua hal ya. Maksudnya ilmu tadi seperti yang saya katakan, bahwa logika, dialogis teman-teman itu juga dituntut untuk bisa bermain di sini. Lalu kemudian adanya seni itu adalah untuk adanya seni itu untuk meningkatkan intuisi dan kreativitas teman-teman dalam menampilkan dari segi desainnya. Karena ketika teman-teman sudah bisa menentukan kategori-kategori tertentu, lalu kemudian teman-teman kurang dalam segi sentuhan intuisi kreatifnya, itu juga akan bermasalah juga nantinya, sehingga ini juga jadi satu kesatuan antara seni dan ilmu. Oke, ini kita bedah lebih dalam lagi dari konsep kunci arsitektur informasi. Istilah informasi digunakan untuk membedakan arsitektur informasi dari
dengan manajemen data dan pengetahuan seperti yang tadi saya sampaikan, di mana dia bertindak sebagai semacam jembatan antara data yang sifatnya masih inherent, tersebar, eh, belum ada artinya, kemudian diterjemahkan untuk menjadi pengetahuan bagi seseorang atau pengguna. Karena data ini sifatnya masih mentah, dia fakta, seringkali fakta, tapi mentah. Dan pengetahuan itu adalah apa yang kemudian sudah menubuh, embodied, terinternalisasi di dalam diri seseorang. Dan informasi ada di tengahnya untuk kemudian memproses apa yang tadinya masih mentah untuk bisa dicerna menjadi lebih matang gitu. Lalu kemudian persoalan structuring, organizing, labeling. Ini yang tadi saya katakan. Di mana masing-masing 3 hal ini, strukturisasi, pengelolaan, dan pelabelan adalah memiliki peranan kunci dalam menyusun arsitektur informasi. Misalnya, strukturisasi itu mencakup penentuan tingkat keterperincian yang tepat bagi komponen-komponen informasi yang ada di dalam suatu produk atau layanan. Di sana itu akan terkait dengan tugas memutuskan bagaimana menghubungkan antara komponen yang tadi ada atau data yang masih inherent itu tadi, dihubungkan antara satu dengan yang lain. Kita rajut, kita jahit satu dengan ditentukan, kita organisasikan, yaitu kita kelompokin. Ketika kita tahu mana informasi yang mau kita tampilkan, mana data yang mau kita tampilkan, itu kita organisasikan, lalu kita buat pengelompokan komponen-komponennya ke dalam kategori yang bermakna dan khas. Kenapa perlu bermakna dan khas? Agar kemudian tidak terjadi ambigu bagi pengguna. Ketika jelas nih kategori yang kita susun, yang kita tentukan, itu akan jauh lebih memudahkan orang lain untuk mengakses informasi atau mencari informasi yang dibutuhkan. Sehingga kemudian dapat menciptakan konteks yang tepat agar pengguna dapat memahami lingkungan tempat mereka berada dan apa yang sedang mereka lihat. Jadi kalau misalnya kita dari segi pengelompokan komponennya udah nggak jelas, nggak bermakna dan nggak khas begitu ya, itu akan bikin orang jadi lebih lama dalam mencernanya. Lalu kemudian pelabelan. Nah di sini yang dimaksudkan adalah menentukan bagaimana menyebut kategori-kategori yang tadi sudah ditentukan nih ke dalam suatu elemen struktur navigasi. Di situ nanti udah main kayak warna begitu ya, tampilan, istilah gitu. Lalu selanjutnya adalah finding and managing, menemukan dan mengatur. Di sini maksudnya ialah ketercarian atau findability itu menjadi kunci keberhasilan teman-teman. Jadi ketika seorang pengguna itu nggak berhasil menemukan apa yang dia cari, bisa dikatakan apa yang kita buat atau sistem yang kita buat itu gagal. Kita udah gagal. Makanya perlu ada evaluasi secara berkala. Mungkin di awal kita udah bisa memenuhi kebutuhan nih, tapi kemudian seiring berjalannya waktu berkembang teknologi, kebutuhan orang begitu. Dan itu yang perlu dipastikan bisa kita lakukan secara berkala, si evaluasi itu tadi. Kalau misalnya suatu kebutuhan juga tidak cukup, jadi harus ada dua arah. Dua arah dari organisasi. Perlu ada komunikasi begitu ya. Dengan demikian, arsitektur informasi juga harus menyeimbangkan kebutuhan pengguna dengan tujuan entitas bisnis atau organisasi yang kita naungi, sehingga kemudian membuat manajemen konten itu harus dibuat secara efisien, dan kita harus melihat juga bagaimana dari sisi kebijakan dan prosedur yang jelas dari sisi perusahaan atau lembaga kita. Lalu selanjutnya adalah seni dan ilmu. Seperti yang tadi saya sampaikan, ilmu ini
Ini adalah dua hal yang kita gabungkan gitu ya, saling berkelindan, saling berkaitan, karena ketika kita sudah melakukan aspek atau konsep yang inti tadi ini yang strukturisasi dan lain sebagainya, tapi kemudian kita tidak lihai atau tidak bagus dalam seni sentuhan kreatifnya, itu juga akan membuat hasil dari produk kita itu juga tidak bisa dicerna dengan baik oleh pengguna. Oke, selanjutnya adalah komponen utama. Berbicara komponen utama, ini diagramnya saya ambil dari Rosenfeld dan Marvell juga. Kalau yang Grace ambil itu terus dijadiin profil grup, itu kan yang versi berwarnanya ya, tapi ini versi dari bukunya nih. Jadi pada intinya komponen utama arsitektur informasi ini ada 3 dan mereka saling beririsan. Dan arsitektur informasi itu adalah yang ada di tengah-tengah ini. Jadi tanpa ada ketiga komponen ini, arsitektur informasi itu akan pincang. Tidak mungkin ada arsitektur informasi, kita bisa membuat arsitektur informasi tanpa adanya konteks, tanpa ada konten. Misalnya nggak ada konten aja nih, nggak mungkin. Apalagi nggak ada usernya, buat apa kita bikin gitu kan? Ya udah buat internal aja, ngapain dibikinin gitu. Nah makanya ini ketiga komponen ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Berbicara konteks misalnya, apa konteks di sini yang dimaksud dengan konteks ini? Konteks adalah gambaran besarnya atau lingkungan bisnis, lingkungan layanannya, konsep layanannya, bentuk layanannya begitu dari organisasi tempat proyek atau produk yang sedang kita buat. Di dalamnya termasuk ada misi, visi, tujuan, strategi, staff, pembiayaan misalnya kalau perlu, budayanya, hambatannya di dalam tempat itu seperti apa, proses kerjanya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian konten. Konten ini bisa dibilang menyadur atau turunan dari si konteks itu tadi, di mana bentuknya itu adalah menerjemahkan dari konteks yang ada. Bentuknya bisa berupa tulisan, dokumen, aplikasi, layanan, objek, dan yang paling penting adalah itu existing dari yang kondisi ada sekarang. Jangan yang nggak ada tapi ditampilin kan gitu. Dan selanjutnya adalah dari sisi pengguna. Pengguna ini adalah orang-orang yang menggunakan lingkungan informasi itu tadi, yang kita create sedemikian rupa, yang kita ciptakan, yang kita bentuk sedemikian rupa, agar kemudian bisa memenuhi kebutuhan, keinginan, dan perilaku pencarian informasi yang unik. Jadi masing-masing orang itu punya kebutuhan, keinginan, dan perilaku pencarian informasi yang berbeda satu dengan yang lain. Nah di sini, dari sini kita bisa melihat bahwa konsep arsitektur informasi ini punya korelasi juga dengan materi lain, yaitu materi perilaku pencarian informasi, information behavior. Saya nggak tahu teman-teman sudah belajar atau belum tentang information behavior, tapi yang jelas information behavior ini adalah materi tersendiri karena dia besar juga, pembahasannya luas juga. Jadi itu juga menjadi bagian dari user research begitu, bagaimana kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna, dan kita belajarlah yang namanya perilaku pencarian informasi dari seseorang. Nah itu yang perlu kita ketahui juga. Walaupun di arsitektur informasi ini ngomongin berbicara perilaku pencarian atau information behavior-nya, kita udah lebih kepada praktikal, bukan lagi mempelajari. Oke, ini lebih dalam lagi tentang komponen utama arsitektur informasi.
Dalam sisi konteks misalnya, kita bisa melihat setiap produk informasi yang sedang atau akan kita buat itu memiliki hal-hal yang unik. Di dalamnya terdapat misalnya visi, misi, tujuan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di dalamnya kita harus menentukan sudah mulai kan itu memainkan peranan di lingkungan informasi yang ada. Dan di situ di sana nanti kita akan belajar memahami konteks layanan atau konteks bisnis baik secara eksplisit maupun implisit, karena itu menjadi hal yang penting agar kita paham, kita tahu apa yang perlu ditampilkan dari informasi tersebut. Lalu juga nanti misalnya teman-teman perlu mempertimbangkan soal mau membuat dalam bentuk mobile kah atau desktop. Di sini di bagian konteks ini, karena itu nanti ketika pemilihan menggunakan mobile atau desktop itu akan mempengaruhi dari segi tatanan ya, tatanan struktur visualnya itu akan sangat berpengaruh. Nah, inilah kemudian semua faktor ini yang menjadi pembentuk konteks dalam mempengaruhi arsitektur informasi. Lalu kemudian berbicara konten. Konten di sini harus kita artikan seluas-luasnya ya, sebagai di dalamnya itu termasuk sistem, dokumen, aplikasi, layanan, dan lain sebagainya. Tidak hanya kata semata, infografis juga termasuk dari konten, diagram, grafik, dan lain sebagainya itu juga termasuk. Dan di dalamnya itu terdapat aspek-aspek seperti format, metadata, volume, hal-hal pendukung lainnya yang kemudian menjadi pembeda dalam setiap ekosistem informasi. Di sana juga di bagian di konten ini kita akan berusaha memahami karakteristik konten itu sebagai sesuatu yang sangat krusial untuk bisa kita organisasikan secara efektif. Lalu kemudian pengguna. Nah, hal yang terpenting dari pengguna ini adalah mereka itu pada dasarnya sama seperti kita, sama-sama manusia yang punya keinginan, kebutuhan, juga kekhawatiran yang unik satu dengan yang lain begitu ya. Yang kemudian itu tentu menjadi preferensi tersendiri bagi kita dalam menentukan perilaku bagaimana pengguna di dunia fisik itu punya cerminan. Jadi kalau misalnya perilaku seseorang di dunia fisik itu dia sukanya mencari informasi lewat tulisan, dia akan di dunia digitalnya akan cenderung lebih suka mengakses informasi juga dalam bentuk tulisan. Sebaliknya, kalau dia di dunia nyatanya lebih senang melihat sesuatu yang bentuknya grafis, gambar atau video, dia di digitalnya pun, di dunia digitalnya akan lebih banyak mengonsumsi informasi dalam bentuk visual-visual itu tadi. Nah, ini juga harus kita pahami juga nih, sasaran target pengguna kita itu seperti apa karakternya. Dan ini juga pentingnya untuk melakukan observasi langsung ya, agar kemudian kita bisa membuka hal yang tadinya masih kabur, masih gelap, yang kita belum ketahui. Disitulah pentingnya nanti observasi sebelum melakukan atau menciptakan suatu produk. Oke, selanjutnya adalah dari segi tantangan. Dari yang saya jelaskan tadi, semuanya itu begini, membuat atau menciptakan suatu produk informasi dalam prinsip arsitektur informasi ini adalah sejatinya merupakan kerja tim, kerja bersama, karena ada banyak instrumen, ada banyak aspek yang harus disusun, yang harus dikerjakan, sehingga akan sangat sulit kalau misalnya teman-teman mengerjakannya secara individu begitu ya.
Semoga nanti ketika teman-teman menghadapi dunia nyata ketika bekerja gitu ya dan ada kaitannya dengan pekerjaan seperti ini, semoga atau minta untuk ini dikerjakan secara kelompok begitu ya, secara tim. Nah, karena di dalam pengerjaan arsitektur informasi itu tantangannya ada 4 setidaknya. Yang pertama, kompleksitas data. Kita semua tahu di perkembangan dunia digital seperti sekarang, data atau komponen informasi yang dibutuhkan, yang bermunculan itu makin banyak dan makin kompleks. Kita mau menampilkan seperti apa, itu akan sangat kompleks. Makanya perlu ada kerja sama tim dan di dalamnya sifat dari data itu sendiri juga cenderung terus bertambah dan beragam ya, sehingga kemudian menjadikan tantangan besar dalam melakukan pengorganisasian dan penyajian produk informasi secara efektif. Lalu selanjutnya adalah fluktuasi kebutuhan pengguna. Jadi pengguna itu akan selalu dinamis, fleksibel, tidak akan statis dia. Karena ya kita coba berkaca aja sama diri kita. Kita butuh hari apa, atau kita senang dengan aplikasi yang kayak gini. Mungkin bulan depan pasti kita akan bosan. Nah, dari itu, dari sudut pandang kita sebagai arsitek informasi, perlu memahami bahwa perlu adanya evaluasi berkala untuk menentukan apakah ini masih suatu apakah produk kita itu tuh masih bisa diandalkan atau tidak. Karena kalau kita tidak memahami kebutuhan pengguna itu kita akan kehilangan user yang kita butuhkan gitu lah. Karena pada dasarnya preferensi pengguna itu akan terus berubah dan dia menuntut fleksibilitas dan adaptif terhadap desain informasi. Dan kita sebagai arsitek informasinya juga dituntut untuk bisa fleksibel dan adaptif nantinya. Lalu selanjutnya adalah pengintegrasian teknologi, karena teknologi senantiasa berkembang. Kebayang dulu misalnya belum ada yang namanya digital sign age gitu ya, belum ada tuh, masih jarang dipakai. McD dulu kita pesen bisa langsung aja gitu, sekarang kita ke McD pesen mandiri begitu kan. Nah, inilah dari sisi dalamnya itu harus bisa kita sesuaikan bagaimana perilaku penggunanya agar kemudian bisa terintegrasi dengan platform, dengan alat-alat yang berkembang sekarang ada begitu. Dan kalau misalnya kita juga mesti bisa meyakinkan pengguna kita bahwa pengintegrasian teknologi yang kita lakukan itu adalah untuk memudahkan mereka juga begitu ya. Kalau misalnya kita nggak bisa bisa mengubah perilaku mereka ketika misalnya layanan banyak sekarang kan kayak misalnya bukan secara sandwich atau mesin anjungan tertentu begitu. Nah, itu perlu diedukasi ketika kita mengintegrasikan teknologi tertentu, karena pasti akan banyak komplain karena orang sudah terbiasa untuk dilayani. Itu orang tentu akan merasa apa ini gitu di awal, capeknya di awal. Lalu kemudian tantangan selanjutnya adalah keseimbangan. Bahkan tadi biasanya update penggunaannya karena dari sisi dalam internal gitu ya. Lalu kemudian itu tadi kebutuhan dari sisi pengguna lah tuh kita meramunya, mencari titik tengahnya. Disitulah perlunya komunikasi yang bagus juga dan kerjasama tim yang oke juga agar kemudian dapat titik tengah yang equilibrium, yang seimbang, agar kedua sisi ini bisa saling ketemu titik tengahnya. Nah, meskipun tantangan dalam pembuatan arsitektur informasi ini cukup rumit dan cukup luas gitu ya, tapi kita itu harus tetap terus bisa beradaptasi dan berkembang, karena
untuk bisa memastikan informasi itu bisa dapat diakses dan bermanfaat di era digital. Jadi perbanyak belajar, perbanyak diskusi dengan teman-teman lainnya agar tantangan-tantangan yang ada nantinya bisa teman-teman hadapi dan bisa dicarikan solusinya seperti apa. Oke, selanjutnya kesimpulan. Dari semua penjelasan tadi, secara garis besar, arsitektur informasi itu bisa dikatakan sebuah disiplin ilmu yang berfokus pada proses penyusunan komponen informasi agar dapat disajikan, ditemukan, dan pada akhirnya apa yang disusun oleh seorang arsitek informasi itu akan berujung atau bermuara ke penggunanya. Maka perlu kita pikirkan, perlu kita penyajiannya itu bisa bisa ditemukan dan diakses dengan lebih baik oleh pengguna kita. Begitu guys. Tapi di sini ada yang mau ditanyakan tentang materi? Ini kalian di rumah aja dari kemarin? Atau ada keluar-keluar juga? Di rumah doang, Pak. Keluar? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Di rumah dan keluar ya. Ya, situasi sih udah mulai ini ya, udah mulai kondusif, udah mulai tenang. Paling makanya ini berkaitan sama ini maksud saya, tugas yang UTS-nya. Ada kendala nggak? Ada yang udah observasi nggak? Belum ada. Oke. Tapi masih ini ya, bisa kekejar untuk observasi di minggu depan. Presentasi observasi. Jadi di minggu depan itu minggu keempat, teman-teman kan kemarin juga di kelas kalau nggak salah udah juga ya presentasi. Tapi kan itu berdasarkan datanya itu data dari Google aja ya, kurang kurang lengkap lah, kurang pasti juga. Nah, maksud saya presentasi observasi itu adalah teman-teman tuh bisa mendapatkan informasi yang udah lebih pasti, lebih jelas karena teman-teman udah ke sana. Jadi ketika teman-teman observasi, teman-teman catat, amati, catat. Dan itu nanti yang teman-teman sampaikan atau presentasikan di kelas. Jadi nggak perlu dibuat PowerPoint-nya, secara verbal aja juga nggak apa-apa. Yang penting saya pengen tahu apakah teman-teman sudah mendapatkan datanya nih tentang tempat yang jadi tujuan teman-teman. Mulai dari pelayanannya ada apa aja, ruangannya ada apa aja, mereka punya informasinya apa aja, begitu-gitu. Masih aman berarti untuk di minggu depan ya?
Grace kayaknya kenapa Grace? Di WhatsApp saya lupa Grace. Nggak sih, cuman ini aja sih Mas. Soal itu sih yang saya kirim kemarin, data kelompok. Oh, kelompok doang ya. Oh iya. Tempatnya udah nggak berubah kan berarti? Sejauh ini nggak ada yang berubah Pak, tetap masih tetap sama. Oke, nggak ada yang berubah. Kendala, ada kendala? Aman-aman aja. Kalau kendala sih masih aman Mas. Oke. Ini ada yang mau tanyain nggak materi nih? Berarti minggu depan kita ini ya, presentasi ya, hasil observasi. Ini kuliah kalian dari kemarin ini nggak lancar nggak? Maksudnya ada semua nggak dosennya? Atau ada yang lewat juga? Ada beberapa lewat, Pak. Beberapa yang jadi nggak semua ini ya, nggak semuanya apa namanya sinkronus gini ya, ada yang asinkronus juga ya? Iya, Pak. Oh, kalau asinkronus biasanya yang dikasih apa sama dosennya? Video pembelajaran kah? Atau tugas kah? Ada video pembelajaran sama tugas Mas. Oh, ada dua ya. Kita tuh ada, by the way tuh kita ada dosen baru tuh. Kemarin saya di bukan saya doang sih, jadi dikenalin di grup dosen sevisit, tapi belum tahu juga apakah akan langsung jump in ngajar di semester ini atau enggak, karena baru 2 hari yang lalu juga, belum ketemu langsung juga. Jadi siap-siap nanti akan ada ya mungkin muka baru gitu ya, satu orang doang sih. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan saya coba ini dulu ya, apa cek kehadiran. Adam Al-Ghifari, Adela, Adinda, Ahmad Rifa, Farezi ada, Aisyah ada, Anggita Sevianti, nggak ada ya? Nggak ada kabar, Anggita. Anggita nggak ada kabar Mas. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada kabar Mas dari Anggita. Cek-cek. Siapa yang nggak ada kabar tadi? Ada yang ngomong?
Halo? Halo? Anggita, Mas, Anggita. Ya, Anggita nggak ada kan? Ada kabar nggak maksud saya? Nggak ada. Oke. Thank you. Cut tadi udah, Deswita udah, Dina Rafati, Gabrian, Pes, Hanif, Jesselin, Jessica, Kayla, Kalisa, Tris, Muhammad Raihan, Muhammad Azimo, Nadine Faiza, Rasya. Naisya juga nggak ada nih ya? Naisya Aninda. Naisya Aninda. Namanya mirip sama Nasya. Oke. Mirip banget nama kalian ini. Nafi ada, Nayes. Novian. Nayesa. Nidia nggak ada nih. Ada nggak tadi Nidia? Ada yang lihat ya? Oke, Novian. Wai, Raja, Raffi, Ryan, Rifan, Reza, Rika, Rizky, Sabrina, Sharon, Vero, Zulaikhatun. Oke. Sip. Mas, maaf tadi saya baterainya habis. Ini siapa? Naisya. Oh, Naisya. Benar, ada dari tadi. Iya ada, tanya aja Ripka, Mas. Tanya siapa? Ripka. Soalnya tadi saya habis telepon dia. Suaranya kayak lagi di jalan itu, kayak lagi di motor. Yang benar. Suaranya kayak lagi di motor itu. Iya, suara kipas. Tuh, suara angin-angin tuh kan. Di motor itu, yakin saya. Bisa aja kamu ini. Ya udah, tugas nggak ada yang ini kan, nggak ada yang bingung kan? Aman ya? Aman, Mas. Alright, oke, guys, thank you atas atensi dan waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga minggu depan sudah bisa ketemu di kampus lagi ya, biar lebih enak proses belajarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.